Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majlis yang mulia ini, di salah satu dari rumah-rumahnya. Allah Azza wa Jal pertemukan kita di dalam sebuah majlis ilmu yang kita kaji di dalamnya tentang permasalahan-permasalahan agama dan kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui tentang Allah, tentang Rasul kita dan agama kita yang mulia, yaitu Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah, sungguh ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada kita, sehingga kita selalu memohon kepada Allah agar majlis yang kita berada di dalamnya di pagi yang mulia ini digolongkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam sebuah majlis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatinya di dalam sebuah hadis: "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah." Tidaklah sebuah kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah. Tujuannya adalah untuk membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim, mempelajarinya, maka melainkan akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan, ketentraman. Akan diliputi mereka oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah Azza wa Jalla akan sebutkan nama-nama mereka itu di hadapan para malaikatnya yang mulia. Ini merupakan hadis yang menunjukkan, yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sebuah majlis ilmu, yang kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya majlis kita di pagi hari ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam majlis yang baru saja kita sebutkan hadisnya sebagaimana telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang saya muliakan, pertemuan terakhir kita membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan bahwasanya beriman kepada Allah Azza wa Jal ini mencakup 4 hal. Jadi kita ini tidak sekedar kenal rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah. Namun kita seorang muslim harus tahu apa yang
menjadi konsekuensi dari iman terhadap ataupun kepada Allah Azza wa Jalla. Telah kita sebutkan 4 hal. Yang pertama adalah kita beriman, meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta ini. Ini pertama kita sebutkan. Kemudian yang kedua, beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang telah ada dan tidak didahului oleh tidak ada. Berbeda dengan kita manusia ini. Kita ada setelah, sebelumnya kita tidak pernah ada, kemudian diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah di antara konsekuensi iman kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini dan menjalankan bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi. Dan kita sebutkan ini adalah merupakan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yang setiap hari kita ucapkan. Kemudian yang keempat jamaah yang dimuliakan Allah adalah beriman dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Setiap nama Allah itu mengandung sifat. Setiap sifat Allah Azza wa Jal itu berbeda dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di pagi yang mulia ini kita akan lanjutkan pada poin yang kedua ataupun rukun yang kedua dari rukun-rukun al-iman. Yang kedua adalah wa malaikatih, beriman kepada para malaikat. Ini rukun iman yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman yang kedua ini itu beriman kepada para malaikat. Ini juga mencakup beberapa hal yang harus kita ketahui. Jangan cuma kita sekedar meyakini ataupun mengenal rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat. Namun kita tidak kenal dan kita tidak mengetahui apa saja yang terkandung di dalam beriman kepada para malaikat tersebut. Ini yang kebanyakan muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, kebanyakan mereka tersebut tidak mengetahuinya. Dijelaskan oleh para ulama bahwa wal iman bil malaikati yatadhammanu arba'ata umur. Beriman kepada para malaikat ini mencakup empat perkara. Al-awwal al-imanu biwujudihim, beriman terhadap adanya para malaikat tersebut. Ini poin yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah. Kita harus yakini bahwasanya malaikat itu ada, bahwasanya mereka adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam, pagi dan petang. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh diserahkan untuk mereka ibadah. Sama halnya mereka seperti manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama.
beriman terhadap adanya para malaikat. Dan berapa jumlah malaikat tersebut kita tidak mengetahui, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengenal jumlah para malaikat tersebut. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita ditanya berapa jumlah malaikat, jawabannya adalah wallahu a'lam bissawab. Hanya saja di sana ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa jumlah para malaikat itu lebih banyak dibandingkan jumlah manusia. Wallahu a'lam bissawab. Datang hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahih beliau. Jemaah nanti bisa buka di dalam Kitabul Iman dari sahih Al-Imam Muslim. Hadis yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh. Dijelaskan pada waktu itu di dalam hadis tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit yang ketujuh beliau bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam musnidan dhahrahu ila Baitul Ma'mur. Dikisahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa waktu itu Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ini adalah qiblah as-samawiyah, dinamakan dengan qiblahnya langit. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluna fihi kulla yawmin 70,000 malakin wala yarji'una ilaih. Di mana Baitul Ma'mur tersebut dimasuki pada setiap harinya, di setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak pernah kembali. Setiap hari terus demikian. Nah, dari dalil ini jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian para ulama semisal Al-Imam Nawawi dan yang lainnya, mereka mengambil kesimpulan bahwa jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan manusia. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang jumlah mereka tersebut. Yang jelas kita ini harus beriman tentang adanya malaikat. Kita harus beriman terhadap adanya para malaikat tersebut. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laysa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'. Tidak ada sedikit pun dari mereka kekhususan dari ar-rububiyah. Maksudnya adalah mereka itu tidak menciptakan, mereka itu tidak memiliki dan tidak mengatur alam semesta ini. Karena itu adalah merupakan hak khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Dan tidak pula ada bagi mereka itu adalah khasais al-uluhiyah, kekhususan di dalam permasalahan ibadah. Maksudnya adalah mereka itu tidak diibadahi, tidak dijadikan sebagai peribadatan. Sehingga barang siapa menjadikan para malaikat tersebut sebagai sesembahan, maka sungguh ia telah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka tersebut dari cahaya. Ini adalah menunjukkan kebesaran dan kekuasaan dan maha mampunya Allah Azza wa Jalla di dalam menciptakan makhluknya. Ini poin yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang terkandung di dalam al-iman kepada para malaikat. Saya ulangi, yang pertama adalah beriman terhadap adanya malaikat tersebut. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari nur. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah
dan tidak ada bagi mereka sifat-sifat ataupun kekhususan al-uluhiyah maupun ar-rububiyah. Kemudian yang kedua adalah al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibril wa man lam na'lam ismahu nu'minu bihim ijmala. Yang kedua adalah beriman dari apa yang kita kenal dari nama-nama mereka tersebut, seperti Jibril, Adapun para malaikat yang tidak dikabarkan kepada kita nama-nama mereka tersebut, maka kita beriman kepada mereka secara global. Jemaah yang dimuliakan Allah, nama-nama malaikat yang disebutkan namanya itu banyak sekali, baik di dalam Al-Quranul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Jibril, disebutkan namanya oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam riwayat tentang malaikat penjaga neraka, disebutkan namanya Malik. Malaikat pencabut nyawa disebutkan dengan Malakul Maut, dan ini yang lebih sahih. Sebagian para ulama menyebutkan namanya adalah Israel. Namun wallahu a'lam bis-shawab, yang lebih berhak untuk kita memberikan nama adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil-dalil, yaitu Malakul Maut, malaikat pencabut nyawa. Dan yang lainnya jemaah yang dimuliakan Allah, yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita nama-nama mereka. Adapun yang tidak Allah Subhanahu wa taala kabarkan, diwajibkan kepada kita untuk beriman dengan cara yang global. Setiap mereka itu diberikan nama oleh Allah Azza wa Jalla, hanya saja ada yang diberitakan nama mereka kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang tidak diberikan ataupun dikabarkan nama mereka kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-imanu bima alimna min sifatihim, beriman kepada malaikat dari apa yang telah kita ketahui dari sifat-sifat malaikat tersebut. Kasifati Jibril, faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha wa lahu 600 janah wa qad sadda al-ufuq. Subhanallah. Yang kedua adalah beriman dari apa yang kita ketahui dari sifat-sifat para malaikat, seperti sifatnya Jibril. Dan telah datang kabar dari Nabi SAW, beliau mengabarkan sebagaimana di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau, kitab Bad'i Al-Khalq. Nabi SAW, beliau pernah melihat Jibril dengan bentuk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dengannya Jibril, bentuk aslinya. Walahu 600 janah, di mana Nabi SAW melihat waktu itu Jibril memiliki 600 sayap. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, ini sifatnya Jibril. Beliau memiliki 600 sayap, dan satu sayap Jibril, kata Nabi SAW, ini telah menutupi apa? Ufuk. Satu sayap Jibril bisa menutupi ufuk. Begitu besarnya Jibril jemaah yang dimuliakan Allah. Dan begitu kuatnya Jibril, tenaga yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan maha mampunya Allah Azza wa Jalla
dan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak ada apa-apanya kita. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita sombongkan jamaah yang dimuliakan Allah? Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dari air yang baunya sangat menyengat. Semua kita diciptakan oleh Allah azza wa jal dari air yang baunya tersebut menyengat. Apa yang mau kita sombongkan? Kita mau sombongkan diri kita dengan badan kita, dengan ketampanan kita, dengan kekuatan kita. Coba perhatikan Jibril, jamaah yang dimuliakan Allah, diciptakan oleh Allah azza wa jal begitu besar, memiliki 600 sayap. Satu sayap Jibril bisa menutupi ufuk. Jibril tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali Allah azza wa jal perintahkan beliau untuk beribadah, selalu beliau mentaatinya dan menjalaninya, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sifatnya Jibril yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Jibril jamaah yang dimuliakan Allah datang dalam beberapa hadis dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bisa datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Beliau bisa berubah menjadi surahnya manusia. Tentunya semuanya ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu sedang duduk dengan para sahabat ridwanullah alaihim. Lalu dikisahkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, tiba-tiba datang seorang laki-laki, rajulun syadidu bayadu thiyabi, pakaiannya tersebut sangat putih, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak nampak dari orang tersebut bekas-bekas dari perjalanan safar. Kalau kita melakukan perjalanan safar jamaah yang dimuliakan Allah, pasti akan berbekas. Jangankan kita berjalan safar dengan mobil, dengan pesawat pun terkadang nampak dari bekas-bekas safar, kelelahan. Nampak di baju kita, kusut. Nah, laki-laki yang datang ini dikabarkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, dan tidak nampak darinya tanda-tanda sebuah perjalanan safar. Wala ya'rifuhu ahadun minas sahabah, dan tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenal orang itu. Lalu orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang Islam, bertanya tentang al-iman, bertanya tentang al-ihsan, bertanya tentang qiyamus sa'ah, yaitu hari kiamat. Setelah itu beliau pun pergi. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, atadruna manis sa'il? Tahukah kalian siapa tadi yang bertanya kepada kalian? Para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum. Dia adalah Jibril, datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Apa yang diajarkan? Tentang apa itu Islam, apa itu al-iman, apa itu al-ihsan, ataupun poin-poin yang sedang kita bahas ini. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ini perkara yang ketiga dari pokok beriman kepada para malaikat. Beriman dengan sifatnya Jibril, sifatnya para malaikat.
sebagaimana Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya menerangkan tentang sifatnya Jibril, bahwasanya Jibril memiliki 600 sayap. Ar-Rabi', yang keempat jemaah yang dimuliakan Allah, al-iman bima alimna min a'malihim allati yaqumuna biha bi amrillahi ta'ala. Yang keempat adalah beriman terhadap apa yang kita ketahui dari amalan-amalan mereka, tugas-tugas para malaikat yang mereka emban, yang mereka jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, katasbihihi, seperti malaikat yang selalu dan senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'abbud lahu laylan wa nahara biduni malalin wala futur, dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang dan malam tanpa ada futur dan tidak ada masa fatrah, terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-ulama, berkata para ulama, wa qad yakunu li ba'dihim a'malun khassah, dan sebagian para malaikat tersebut mereka memiliki tugas-tugas yang khusus, seperti Jibril al-amin ala wahyillahi ta'ala yursiluhu Allahu bihi ilal anbiya war rusuli, seperti Jibril alaihi salam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengantarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi dan para rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah tugas yang sangat mulia, tugas yang sangat mulia. Jibril ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu. Dan jemaah yang dimuliakan Allah, semuanya ini menunjukkan apa? Kemuliaan terkhusus Al-Quranul Karim, ketika Allah Azza wa Jalla memilih Jibril sebagai pimpinannya para malaikat, sebagai malaikat yang paling mulia, yang paling besar dan paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ditugaskan untuk membawa Al-Quranul Karim kepada Nabi Muhammad. Ini menunjukkan mulianya Al-Quran itu, sehingga nggak main-main jamaah yang dimuliakan Allah. Benar-benar Allah jaga Al-Quran tersebut dari upaya para syayatin untuk merusak makna dan merusak lafaz-lafaznya tersebut, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Mikail al-muwakkal bil qatar atau bil qitari ay bil matari wal bana wan nabat. Di antaranya pula adalah Mikail yang diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita beriman dengannya jamaah yang dimuliakan Allah. Dan di sana ada malaikat Israfil, dinamakan dengan Israfil, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meniupi trompet, ataupun kita kenal dengan apa? Sangkakala. Di yaumul qiyamah, ketika yaumul qiyamah ingin ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditiup tiupan yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah, seluruh manusia dan apa yang ada di alam semesta ini hancur lebur, tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hancur lebur jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian tiupan yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah, manusia itu akan keluar dari kuburan mereka, keluar dari kuburan, bangkit menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju persidangan dan hisab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamah, kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan di sana ada malaikat yang dikenal dengan malakul maut. Ini tadi yang saya sebutkan lebih rajih dan lebih kuat, dinamakan dengan malakul maut, dengan nama Israel. Adapun yang kita menyebutkan namanya adalah Israel, sebagian para ulama menyebutkan namanya adalah Israel, wallahu a'lam bissawab. Namun yang lebih benar, yang lebih kuat adalah dinamakan dengan malakul maut, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah, mencabut ruh. Dan ketika datang malakul maut tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menundanya, tidak ada. Sehebat apapun dia tidak bisa menunda. Dimanapun dia bersembunyi di balik dinding yang sangat kokoh sekalipun, malakul maut akan datang kepadanya. Dan kematian tersebut datang dalam keadaan seseorang tidak tahu kapan datang, dan tidak dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pun kapan kematian tersebut datang. Malakul maut cuma ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang Allah tunjuk? Kalau hari ini, pagi hari ini Allah tunjuk salah satu di antara kita, tidak ada yang bisa menolaknya, siap ataupun tidak, punya amalan ataupun tidak, sudah bertaubat kepada Allah atau tidak, mau tidak mau kita harus berangkat, harus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga an-nar, untuk menjaga neraka. Dan ini yang kita sebutkan tadi dinamakan dengan Malik, disebutkan dengan Malik. Dan penjaga neraka ini, jamaah yang dimuliakan Allah, tidak pernah tersenyum, sekalipun tidak pernah tersenyum, selalu dalam keadaan murka dan bengis kepada orang-orang yang masuk ke dalam neraka tersebut. Dan sebagian para ulama yang lainnya menyebutkan di sana ada malaikat yang dinamakan dengan Ridwan, penjaga surga, dinamakan dengan Ridwan, malaikat penjaga surga. Wallahu a'lam bissawab. Dan masih banyak nama-nama para malaikat yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama sesuai dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Saya simpulkan kajian kita pada pagi yang mulia ini, beriman kepada para malaikat terkandung di dalamnya empat pokok permasalahan. Yang pertama adalah beriman terhadap adanya para malaikat. Kemudian yang kedua, beriman dengan nama-nama mereka yang telah dikabarkan kepada kita. Yang tidak dikabarkan kepada kita, kita beriman secara global. Kemudian yang ketiga, beriman dengan sifat-sifat para malaikat, sebagaimana yang telah kita sebutkan dari sifatnya Jibril. Kemudian yang keempat, beriman terhadap amalan dan tugas-tugas para malaikat tersebut sebagaimana diperintahkan dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin kajian kita di pagi yang mulia ini. Semoga apa yang kita kaji ini ada manfaat dan faidah untuk saya pribadi yang pertama dan kepada hadirin seluruhnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. InsyaAllah pertemuan pagi Jumat yang akan datang kita akan sebutkan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan beriman kepada para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.